Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Salah satu universitas swasta di Semarang, yaitu UDINUS, telah menyelenggarakan turnamen catur berskala internasional yang diikuti oleh hampir seluruh pecatur top Indonesia dan beberapa pecatur kuat luar negeri. Pada hari Minggu 13 Februari 2022 yang dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak layar berikut. Dalam turnamen Dinus Chess Internasional 2022 kali ini, terdapat 1.351 peserta yang berpartisipasi. Dan kebetulan yang juara 1, 2, dan 3 adalah pecatur luar negeri. Namun, bukan mereka bertiga yang akan menjadi bahasan di konten Tarigan Catur kali ini, melainkan pecatur terbaik Indonesia di dalam turnamen kali ini. Yang tak disangka-sangka adalah non-master asal kota Bogor, yaitu Aji Bagus Wicaksono, dengan nama akun Chess Ajib_LCKB. Yang nomor 2 dari Indonesia adalah CM Aditya Bagus Arfan, dengan nama akun Chess Muhammad Al-Fatih, dan yang nomor 3 juga kebetulan non-master yang masih muda juga, yaitu non-master Chandra Putra Winahyu. Kali ini admin Tarigan Catur akan membahas kemenangan yang menentukan non-master Aji Bagus Wicaksono untuk menjadi pecatur terbaik Indonesia di dalam turnamen ini, yaitu saat dirinya menang atas Grandmaster Novendra Priasmoro pada round terakhir atau round ke-13. Oke, langsung saja kita ulas permainannya. Di sini, non-master Aji Bagus menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Chess Ajib LCKB, sedangkan Grandmaster Novendra Priasmoro menggunakan catur buah putih dengan nama akun Chess BKD Catur. Novendra Priasmoro memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion D6 oleh non-master Aji Bagus Wicaksono yang menggunakan pertahanan pirk dalam menghadapi perlawanan Novendra. Pion D4 dan kuda F6 mengancam pion, kuda C3 melindungi pion, dan pion G6 kemungkinan besar akan menerapkan sistem pertahanan Vincenzo gajah, walaupun gajah ke petak K6 kadang-kadang menjadi opsi yang dilakukan oleh pecatur-pecatur pada umumnya. Gajah E3 dan gajah G7, pion F3 dan rokade pendek oleh hitam, menteri D2 dan pion C5, kuda E2, pion C pukul D4, kuda pukul pion, dan kuda C6 mengajak pertukaran kuda, rokade panjang oleh putih. Permainan ini akan sangat menarik karena kedua pemain berbeda secara posisi rokadenya, tentu saja akan menyerang dari sisi pertahanan sayap raja dan sayap menteri masing-masing. Menteri pindah ke petak A5 dan gajah C4, gajah D7 dan gajah B3. Benteng A menuju petak C8, menempatkan benteng hitam di satu lajur yang sama dengan raja putih, pion H4 dan pion H5, membatasi agar pion putih tidak semakin maju terus. Raja pindah ke petak B1 dan benteng F menuju petak E8. Pion G4 mengajak pertukaran pion yang tidak diterima oleh hitam. Hitam lebih memilih opsi langkah kuda menuju petak E5. Pion G pukul H5, lalu kuda pukul pion di petak H5, dan benteng H menuju petak G1. Kadang-kadang apabila terlalu terburu-buru, bisa saja hitam buru-buru untuk kuda pukul pion di petak F3 karena melihat ada tempo ancam menteri dan benteng sekaligus, tapi ternyata pion tersebut belum bisa dimakan karena ada kuda putih. Kadang-kadang kalau terburu-buru pecatur bisa seperti itu khususnya pecatur yang level menengah ke bawah Kuda ke petak C4 mengancam menteri dan gajah
putih petak gelap. Di sini karena merasa posisinya tidak nyaman maka langsung saja dari putih, gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, dan benteng menuju petak G5 mengancam menteri hitam. Benteng mundur dan di sini Novendra punya langkah yang sangat bagus dengan kuda menuju petak B3, ancam menteri dan benteng sekaligus. Kalau admin tarigan catur yang berada di posisi non-master Aji Bagus Wicaksono mungkin ada terpikir untuk resign atau kalau melanjutkan permainan sudah merasa kalah. Tetapi disinilah kepintaran dari Aji Bagus Wicaksono dan juga mungkin kesabaran ya. Di sini dia mencoba untuk merancang pola permainan yang akan dimainkan mungkin nantinya tanpa menteri ya. Di sini apa balasan dari hitam? Hitam cukup bagus membalasnya dengan gajah pukul kuda di petak C3. Karena ada tempo ancam menteri, maka putih membalas dengan pion pukul gajah. Di sini langkah hitam semakin mengejutkan dengan benteng pukul benteng di petak G5 merelakan menterinya, kuda pukul menteri, dan benteng pukul kuda. Di sini Aji Bagus Wicaksono siap bermain tanpa menteri. Dan hasil akhirnya kan Aji Bagus Wicaksono yang menang ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih cara Aji Bagus mengalahkan Novendra di pertandingan kali ini. Gajah D4 dan Raja H7, pion F4 dan gajah C6 ancam pion, benteng E1 melindungi pion, dan pion E5. Di sini putih melakukan langkah kombinasi dengan pion C4. Jika terlalu terburu-buru pion pukul gajah, maka ada menteri pukul benteng. Dan kalau itu yang terjadi sudah akan pasti kalah ya dari seorang Aji Bagus Wicaksono. Di sini Aji Bagus memilih langkah benteng menuju petak A4. Gajah mundur ke petak B2 dan di sini benteng pukul pion di petak C4 yang ternyata merupakan langkah kesalahan dari pemain hitam. Tapi di sini Novendra tidak melihat cara menghukumnya dan Novendra lebih memilih langkah menteri pukul pion di petak D6. Pion E pukul F4 dan pion E5. Pion F3 dan menteri C7 langkah blunder lainnya dari Novendra. Benteng menuju petak F4 dan gajah ancam benteng. Tidak peduli dengan ancaman tersebut dan lebih dipilih langkah pion menuju petak F2 dengan tempo ancam benteng. Benteng pindah ke petak F1 dan benteng F3. Gajah E3. Di sini gajah putih sudah tidak ada pengawalnya, tapi mungkin di sini seorang Grandmaster Novendra Priasmoro takut dengan langkah susulan kuda ke petak G3, makanya dilakukan gajah ke petak E3. Di sini sudah pasti ya gajahnya dipukul, benteng pukul gajah, dan benteng pukul pion, lalu gajah D5. Pion C4 ancam gajah dan gajah mundur ke petak E6. Raja B2 dan benteng C8 ancam menteri. Benteng pukul pion skak. Di sini sebenarnya posisi dari Novendra lumayan bagus untuk mengancam Aji Bagus. Dan di sini Raja Hitam pindah ke petak G8. Di sini hitam cukup santai karena ada kuda yang di petak H5. Jadi petak G7 sangat aman dan posisi dari hitam masih aman. Menteri pukul pion di petak B7 dan benteng pukul pion di petak C4. Menarik juga, hitam berani mengeluarkan bentengnya. Benteng ke petak F2 dan kuda F4. Luar biasa di sini ya,
manuver-manuvernya. Menteri skak dan benteng menutup, lalu menteri pukul pion di petak A7. Kuda, kena di sini. Ini penyebab kekalahan Novendra ya. Kuda skak benteng di petak D3. Raja pindah ke petak A3 dan di sini justru dipilih gajah ke petak D5. Tidak pukul benteng. Luar biasa juga di sini ya. Benteng pindah ke petak C2. Wah, ini kesalahan lagi. Memberikan benteng secara gratis. Benteng pukul benteng. Dan menteri B8 skak. Raja pindah ke petak G7 dan menteri skak di A7. Gajah menutup dan pion E6. Benteng pukul pion dan menteri skak. Di sini kuda juga akan hilang nih tampaknya. Atau tidak, bisa ditutup ya. Kuda tutup ke petak E5 dan menteri A4. Benteng skak di C3 dan raja B2. Benteng E ke petak C6 dan menteri D4. Benteng skak di C2 dan raja B1. Raja F6 dan menteri skak. Raja E6 dan pion H5. Pion G pukul H5 dan pion A4. Gajah G6 di sini menempatkan gajah hitam di posisi yang berbahaya bagi raja putih. Raja pindah ke petak A1 dan benteng skak di petak C1. Raja A2 dan benteng skak di petak C2. Raja A3 dan benteng skak di petak C3. Raja B4 dan di sini dapat menteri ya. Dengan benteng skak di petak C4. Menteri pukul benteng dan benteng pukul menteri. Di sini memang udah mutlak lah. Udah pasti menang Aji Bagus Wicaksono. Walaupun yang main Admintarigan Catur, kalau di posisi seperti ini juga udah pasti menang. Karena punya banyak sekali perwira dan mungkin pemula juga bisa menang di dalam permainan seperti ini. Raja B3, benteng C8, pion A5, gajah D3, raja B4, pion H4, raja A4, gajah A6, raja B4, raja D5, atau raja B3, benteng skak di B8, raja A4, raja C4. Tampaknya di sini Aji Bagus tidak mau memajukan dengan menteri, tetapi mau menangnya dengan benteng ya. Raja A3, benteng skak di B3, raja A4 dan di sini gajah skak mat di petak B5. Permainan yang sangat bagus dari Aji Bagus Wicaksono, tapi di sisi lain Grandmaster Novendra melakukan banyak kesalahan ya. Dan ini mungkin bukan perform terbaiknya Grandmaster Novendra, sehingga dia hanya menempati posisi ke-19 di turnamen kali ini. Oke, menurut Admintarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.